Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview PAT. Ini ada beberapa materi ya. Untuk pertama ini kita akan membahas tentang suhu dan kalor serta gelombang stasioner. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Kemudian siapkan alat tulisnya, buku, pulpen, disimak dan dicatat baik-baik. Terus diupload ya. Yuk kita mulai. Ya, di suhu dan kalor apa aja yang kalian pelajari? Pertama adalah kesetaraan termometer. Ini rumusnya ya, tengah kurang bawah per atas kurang bawah. Kemudian ada juga kalor. Kalor itu satuannya joule. Rumusnya ada macam-macam tergantung apa yang diketahuinya ya. Ada MC delta T, ada C delta T, ada M kali U, ada M kali L. Kemudian ada juga asas Black, Q lepas sama dengan Q terima. Terus ada perpindahan kalor, ada konduksi, konveksi, radiasi. Konduksi kita gunakan rumus Katel, yaitu Ka delta T per L. Konveksi itu perpindahan kalor pada suatu cairan ya. Kemudian ada radiasi. Radiasi itu rumusnya adalah E atau T pangkat 4. Nanti kita bandingkan radiasi yang pertama dengan radiasi yang kedua, yaitu T1 pangkat 4 per T2 pangkat 4, atau sama-sama kita pangkatkan 4 gitu. Jangan lupa suhunya diubah dulu ke dalam satuan Kelvin. Kemudian berikutnya adalah pemuaian. Pemuaian juga terbagi menjadi 3. Ada pemuaian panjang, pemuaian luas, pemuaian volume. Untuk pemuaian panjang, LT sama dengan LO dikali alfa kali delta T. Luas AT sama dengan AO kali beta kali delta T. Volume VT sama dengan VO kali gamma kali delta T, dimana beta sama dengan 2 alfa dan gamma sama dengan 3 alfa. Itu ya. Yuk kita masuk ke soal. Nah, ini ada soal tentang kesetaraan termometer. Ada termometer X, kita sandingkan dengan termometer Celcius ya. Langsung saja kita bahas. Ini. Langkah pertama kalau kalian ketemu soal seperti ini, yaitu menggambar dua garis ya. Dua garis. Yang ditanyakan adalah yang di sebelah kiri. Ini yang ditanya di soal ini adalah, maka bila diukur dengan menggunakan termometer X, berarti yang ditanya adalah termometer X. Berarti ini adalah termometer X dan ini adalah termometer Celcius. Celcius seperti yang sudah kalian ketahui, berarti di atasnya adalah 100, titik didihnya 100, titik leburnya 0. Terus yang ini yang 80 derajat, ini 240, ini 40. Ini yang ditanya si X-nya. Nah, kita gunakan kesetaraan, yaitu tengah kurang bawah. Tengahnya adalah X, bawahnya adalah 40, atas kurang bawah. 240 kurang 40 sama dengan 80 kurang 0 per 100 kurang 0. X min 40 per 200 sama dengan 80 per 100. Jadi X min 40 sama dengan 80 per 100 dikali dengan 200. Ini kita sederhanakan jadi 2 kali 80 adalah 160. Nah, ini X min 40. Jadi kalau X-nya adalah 160 tambah 40. Karena ini pindah ruas ke sini jadi plus. Jadi jawabannya adalah 200 derajat X. Itu ya, masih ingat ya? Kita lanjut. Untuk menaikkan suhu fluida 200 gram dari suhu 20 derajat menjadi 80 derajat dibutuhkan kalor. Nah, ini ada perubahan suhu yang pertama dari 20 menjadi 80, yaitu perubahannya sekitar 60 ya. Ternyata kalornya yaitu 28.200. Kemudian kalor yang dibutuhkan oleh fluida tersebut dari suhu 40 menjadi 70. Berarti ini ada perubahan suhu yang kedua, 70 dikurang 40, yaitu 30 derajat. Yang ditanya Q2-nya jadi berapa?
Ingat ya bahwa rumus kalor adalah MC delta T. Berarti Q ini akan sebanding dengan delta T. Makin besar suhunya ya berarti kalornya makin besar. Gitu. Nah sekarang kita jawab. Karena yang ditanya Q2 maka Q2 dulu. Q2 per Q1 sama dengan sebanding ya. Jangan lupa sebanding. Ini berarti ini adalah delta T2, ini delta T1. Jadi kalau Q2 kita hitung delta T2 nya adalah 30, delta T1 nya adalah 60 dikali dengan 28.200. Ini adalah setengahnya, berarti setengah dari 28 telah 14.100 Joule. Itu ya. Kita lanjut. Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda bergantung pada apa? Jawabannya apa? Q sama dengan MC delta T. Berarti bergantung dari apa? Dari masanya. Terus dari apa ini? Jenisnya. Terus satu lagi apa? Perubahan suhunya. Perubahan suhunya. Nah, ini adalah soal tentang asas Black. Kenapa asas Black? Karena ini adalah pencampuran ya, campuran. Ini yang ditanya adalah setelah terjadi pencampuran maka suhu keseimbangannya. Kita lihat nih. Yang susu adalah 10 gram, suhunya 5 derajat. Kopi 200 gram, suhunya 90. Berarti kita bikinnya gini. Ini yang kopinya 90 derajat, 200 gram. Ini yang susunya 5 derajat. Terus masanya 10 gram. Nanti akan terjadi keseimbangan di sini. Yang susu dia akan naik ke TS, yang kopi dia akan turun ke TS, gitu ya. Nah, nanti suhu keseimbangan si susu adalah delta T-nya di sini TS-5. Sementara untuk yang kopi delta T-nya ini susu ya. Ini yang kopinya berarti 90 dikurangi TS. Oke. Karena di sini kalor jenis kopinya sama dengan kalor jenis susu, kalor jenis air, maka kita tulis dulu di sini Q lepas sama dengan Q terima nih. Nah, Q lepasnya berarti MC delta T ya. MC delta T sama dengan MC delta T. Ini kalornya, kalor jenisnya sama tadi. Siapa yang melepas? Yang melepas adalah kopi. Ini berarti data kopi, yang ini adalah data susunya. Kopi masanya berapa? 200 ya. 200 perubahan suhunya 90 min TS. Terus kalau susu di sini 10 kali TS min 5. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Ini berarti jadi 20. 2 kali 9 1800 kurangi 20 TS sama dengan TS kurang 5. TS nya kita kumpulkan. Ini berarti jadi 21 TS ya. Ini berarti jadi 1805. Maka TS-nya adalah 1805 bagi 21 gitu. Silahkan dihitung sendiri hasilnya berapa ya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah radiasi nih. Radiasi tadi ini sudah sebut kalau untuk radiasi kita bandingkan aja. Berarti P ini yang ditanya hitunglah besar T1 terhadap TO. Berarti di sini kita tulis P2 per P1 sama dengan T2 per T1 angka 4 gitu. Besarnya tadi katanya energinya 81 kali energi yang diradiasikan ya. Ini kita ganti dulu simbol-simbolnya ya. Ini 21 berarti di sini kita mintanya P1 per P0 gitu. Ini T1 per T0. Kenapa? Karena kondisinya adalah T1 sama T0. Kita munculkan T1 sama T0 nya. Ini. Ayo
kita masukkan angkanya. Kalau ini pangkat 4, berarti kan kita mau mencari T1-nya berapa kali T0. Kita buang dulu pangkat 4-nya di sini, berarti kita akarkan 4 ya. Akar 4 nih dari P1 per P0 sama dengan T1 per T0. Nah, sekarang kita hitung. P1-nya katanya 81 kali. Berarti kita bikin di sini akar 4 dari 81 P0 per P0 sama dengan T1 per T0. Nih, akar 4 dari 81 itu adalah 3 ya. 3 kali 3 9, 9 kali 9 81. Berarti ini 3. Nah, ini T1 per T0. Jadi jawabannya tinggal T1-nya adalah 3 kali T0. Kenapa? Ini tinggal dikalikan ke sana. Ini jadi jawabannya. Paham ya? Nah, ini gelombang. Gelombang ini ada ujung bebas sama ujung terikatnya. Masih ingat ya? Kalau ujung bebas, dia dimulai dari perut yang pertama. Dan ini persamaannya kalau bebas itu bebasin omega T. Untuk ujung terikat, ini pakainya cos omega T. Yang dimulai dari simpul 1. Kemudian macam-macam gelombang berdasarkan mediumnya dibagi menjadi 2, yaitu mekanik dan elektromagnetik. Terus berdasarkan arah perambatannya yaitu transversal dan longitudinal. Berdasarkan amplitudonya yaitu gelombang tegak dan gelombang berdiri. Kita masuk. Nah, ini ada persamaan gelombang tunggalnya itu Y1 sama dengan 0,2 sin bla 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 bla. Yang ditanya adalah persamaan simpangan superposisi. Yang A kita jawab, ini katanya ujung bebas. Ujung bebas itu berarti tadi apa nulisnya? 2A cos kx sin omega T. Nah, berarti maaf, Y-nya ketinggalan. Jadi ini kita tinggal lihat A-nya berapa di situ. A-nya yang mana sih? A-nya adalah ini. Nih, ini A-nya. Ini adalah A-nya. Terus ini adalah omeganya. Ini jangan lupa dikalikan dulu tapi ke dalam ini ya 4-nya. Ini adalah K-nya gitu. Jadi kalau kita mau jawab ini tinggal 2 dikali 0,2 cos K-nya itu jangan lupa 4 pi dikali dengan 1/4x, kemudian sin-nya adalah 4 pi kali T. Tuh. Jadi jawabannya 0,4 cos ini hilang px sin 4 pi T. Tuh. Karena dia ujung bebas, berarti kita harus gambar dulu ujung bebasnya. Ujung bebas jangan lupa tadi dari atas. Dia mintanya apa? Jarak perut kedua dan simpul ketiga. Kita mau jawab yang B ya. Nah, perut kedua. Perut kedua ini berarti perut kedua ke simpul ketiga. Simpul 1, simpul 2, simpul 3. Jadi dari sini sampai sini. Nah, ini ada berapa gelombang? Kita arsir aja. Sampai di sini. Ada berapa gelombang? Ada 3/4 gelombang. Ya, betul. Kita mau jawab yang B nih. 3/4 gelombang berarti. Delta perut kedua simpul ketiga sama dengan 3/4 gelombang. Nah, sekarang kita cari dulu panjang gelombangnya. Panjang gelombangnya dari mana? Panjang gelombang itu kita ambil dari si K. Karena K itu rumusnya apa? K sama dengan 2pi per lambda. Berarti kalau lambda sama dengan 2pi per K. Nah, K-nya tadi berapa? K-nya adalah ini K-nya nih yang ada di X nih. Ini adalah K-nya. K-nya berarti nilainya pi. Nah, ini kita coret nih. Berarti hasilnya 2. Jadi tinggal kita masukkan 3/4 nih. Masukkan itu sih ke sana. Dikali 2. Ini kita coret nih. Ini jadi 2. Berarti jawabannya 1,5 meter gitu. Gelombang dapat dibagi berdasarkan kriteria tertentu seperti gelombang mekanik, stasioner, transversal. Jika gelombang menjadi gelombang elektromagnetik mekanik, pembagian ini dilakukan berdasarkan apa tadi? Ini berdasarkan jawabannya adalah mediumnya.
mediumnya. Ya, dia membutuhkan medium atau tidak itu. Lanjut. Aldi mencatat bahwa puncak gelombang berarti sebuah titik setiap 4 second. Aldi juga mengukur bahwa jarak antar dua puncak gelombang yang berdekatan adalah 20 meter. Puncak ke puncak. Puncak berdekatan. Puncak ke puncak itu adalah lambdanya. Lambdanya berarti 20 meter. Terus tadi ada periodenya 4 second. Yang ditanya adalah V-nya. V sama dengan lambda per T, yaitu 20 dibagi 4 sama dengan 5 meter per second. Kita lanjut. Nah, ini masih ingat ya untuk yang ini. Cepat lambat gelombangnya. Yang kita ambil adalah jarak ini, sebentar. Ini kita ambil datanya. Kemudian ini juga sama, segini juga kita ambil datanya. Karena ini second, berarti adalah periode. Ini meter, berarti ini adalah lambdanya. Sama seperti yang tadi, berarti tinggal V sama dengan lambda per T. Lambdanya berapa tuh angkanya? Lambdanya adalah 4, T-nya adalah 8. Jadi jawabannya setengah meter per second. Lanjut. Ari bermain sebuah tali yang menggetarkan tali dan menghasilkan gelombang tali dengan fase dan amplitude sama seperti gambar berikut. Ini dari atas sampai ke bawah 80 cm. Ya, berarti kalau dia dari atas sampai ke bawah 80 cm, berarti amplitudenya adalah setengah dari 80, yaitu 40 cm. Kemudian ini ada berapa gelombang ya? Kita hitung ini ada berapa gelombang. 1, 2 setengah gelombang ternyata. 2 setengah gelombang, ini panjangnya 4 meter. Kita tulis 2 setengah gelombang, panjangnya 4 meter. Berarti kalau panjang gelombangnya 4 dibagi 2 setengah. Kemudian, apabila Ari melakukan permainan tali selama 4 second, itu juga sama. Berarti 2 setengah periode sama dengan 4 second. Berarti periodenya sama dengan 4 per 2 setengah. Ini kita mau cari K-nya. K sama dengan 2 pi per lambda. Ini kita mau mencari omeganya. Omega sama dengan 2 pi per T. Nah, ini kita ambil, berarti sini 2 pi per 4 per 2 setengah sama dengan 2 kali 2 setengah, 5 pi per 4. Ini juga sama ya, angkanya ini kebetulan sama, jadi 2 pi per 4 per 2 setengah sama dengan 5 pi per 4. Gimana persamaannya? Persamaan tinggal Y sama dengan A sin omega T. Nah, dia kan jalannya dari kanan ke kiri, berarti tandanya plus. Dari mana tahunya kanan ke kiri? Lihat arahnya. Lihat arah nih. Nih, ya. Itu dari kanan ke kiri, berarti kita gunakan plus. Plus KX. Nah, masukkan 40 sin, ini kurung deh biar enak. Sin berapa tuh tadi? 5 pi per 4 plus ada T-nya ya. 5 pi per 4x. Gitu. Itu persamaannya. Nah, ini juga. Tentukan cepat lambat gelombangnya. Cepat lambat gelombang itu berarti tinggal cepat lambat gelombang, sebentar ya, ini 1 V sama dengan omega per K. Omeganya yang mana? Omeganya adalah yang ini, twing. Nah, K-nya yang mana? Ini ke sini, twing gitu ya. Berarti omeganya adalah 8 pi kali T, berarti 8 pi
K-nya adalah 8pi per 20, karena 8pi dikali min X per 20. Berarti di sini 8pi per 20. Jadi hasilnya adalah 20 meter per second. Terus panjang gelombang. Yang kedua panjang gelombang, lambdanya. Lambda sama dengan, tadi K sama dengan 2pi per lambda. Berarti kalau lambda sama dengan 2pi per K. Jadi 2pi per K-nya tadi berapa? 8pi per 20. Sama dengan 2pi dikali 20 per 8pi. Ini coret nih. Ini juga coret 4. Jadi jawabannya 5 meter. Frekuensi sudutnya. Yang ketiga, frekuensi sudutnya adalah omega sama dengan 2πf. Berarti frekuensi sudut itu cukup omeganya aja ya. Jadi cukup jawabannya yaitu berapa? Jawabannya adalah 8pi. Terus yang keempat, sudut fase mula-mula. Sudut fase itu tinggal kita kaliin ke sini. Nah, belum diganti nih. Kaliin ke sini. Nah, ke sini. 8pi kali 1 per 16. Jadi kata 0 sama dengan 8pi kali 1 per 16. Sama dengan setengah pi atau sama dengan 90 derajat. Lanjut, jarak antar dua perut yang berdekatan. Ini ujung apa? Ini adalah karena dia sin omega t. Sin omega t nih, ini omeganya. Berarti ini adalah ujung bebas ya. Ujung bebas. Ujung bebas. Nah, kita cari dulu lambdanya. K sama dengan 2pi per lambda, maka lambda sama dengan 2pi per K. 2pi, K-nya berapa? Itu pi per 3. Pi per 3 sama dengan 6 meter. 6 cm, karena satuannya cm. Jarak antar dua perut yang berdekatan, perut ke perut. Coba perut ke perut itu gimana? Ujung bebas. Ini dari perut sini. Dari perut sini ke perut sini. Ini perut 1, ini perut 2. Berapa gelombang? Setengah gelombang. Delta perut sama dengan setengah gelombang, sama dengan setengah kali 6, yaitu 3 cm. Gitu. Terus ini letak perut ke 1. Perut ke 1 ini adalah dawai, berarti ini cos, dia ujung terikat, cos omega t. Nah, perut ke 1 berarti ini ya. Ini perut ke 1, yaitu setengah gelombang. Kita cari dulu lambdanya. Lambda sama dengan 2pi per K. 2pi per K-nya adalah 20pi. Ini coret, ini berarti 1/10 meter atau 10 cm. Nah, karena dia perut ke 1 itu tadi adalah perut ke 1 itu 1/4 gelombang. Jadi 1/4 dikali 10 cm sama dengan 2,5 cm, gitu ya. Nah, nih. Silahkan dikerjakan sendiri ya. Ini mudah kok. Bisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.